Halo semua, hari ini Kak Rika akan membacakan Bulldozer Betty. Cerita ini ditulis oleh Adi Sumuna dan diilustrasikan oleh Dina Rianti. Bab 1. Berkebun. Betty, gadis Papua, tinggal di kampung Sko di perbatasan negara yang jauh dari kota. Pada suatu pagi, Betty sedang berada di kebun bersama bapak dan mama. "Betty, tolong bantu cabut keladi ini," kata bapak. Betty mencabut keladi dengan mainan buldosernya. "Berhasil," kata Betty. "Saya mau jadi mekanik dan mengendarai buldoser." "Iya, kalau sudah ada uang, kamu bisa sekolah biar pintar dan meraih mimpi kamu," kata mama. Setelah membantu orang tuanya di kebun, Betty baru bisa bermain dengan teman-temannya. "Ayo kita main di hutan," kata Betty mengajak Obed temannya. "Siap," jawab Obed. "Ayo kita berburu kuskus. Kita bisa lewat jalan setapak yang kamu buat kemarin." "Setuju, jalan itu pasti sepi. Jadi masih banyak binatang di sana." "Kamu duluan saja," kata Obed. "Kamu kan hafal hutan ini." "Ikuti aku," teriak Betty sambil berlari terlebih dahulu ke hutan. Bab 2. Suara berisik apa itu? Seperti biasa, pagi-pagi Betty mengikuti bapak ke kebun. Lalu ia mendengar suara berisik. "Bapak, suara apa itu?" tanya Betty. "Itu suara kendaraan proyek," jawab bapak. Betty melihat kendaraan-kendaraan proyek itu dengan takjub. Usai membantu di kebun, Betty mendatangi lokasi pekerjaan jalan itu. Betty melewati hutan, mengendap di semak-semak pinggir jalan, dan terus mendekati tempat proyek itu. Sambil merangkak, Betty terpukau melihat kendaraan-kendaraan konstruksi yang ada di sana. Matanya tertuju pada kendaraan yang paling jauh dari posisinya, yaitu buldoser. Dengan gembira, Betty berlari dan mendekati buldoser itu. Namun seseorang berteriak, "Hei, pergi sana! Anak-anak tidak boleh masuk ke tempat ini!" teriak manajer proyek sambil mengejar Betty. Karena terkejut dan ketakutan, Betty segera berlari. Bab 3. Rasa penasaran. Keesokan harinya, Betty mengajak Obed ke tempat proyek. "Cepat naik, Obed, kita bisa lihat tempat proyek itu dari sini," teriak Betty dari atas pohon. Obed pun ikut memanjat pohon. "Wah, jelas sekali kalau dilihat dari sini," kata Obed. "Iya," jawab Betty. "Ini adalah tempat terbaik untuk melihat tempat proyek." Dari atas pohon, mereka mengamati aktivitas pekerjaan jalan itu. Saat pekerja selesai, Betty dan Obed bergegas turun dari pohon, lalu mendekati tempat proyek itu. Betty dan Obed sangat senang melihat barisan kendaraan proyek yang sedang diparkir. "Wow, besar sekali," kata Obed. "Ayo kita lihat lebih dekat."
Sabar Obed, di dalam kantor masih ada orang, kata Betty. Itu orang yang mengusir saya kemarin. Tunggu dia pergi saja. Manajer proyek itu terlihat sedang menyiapkan upah para pekerja untuk dibayarkan esok hari. Setelah menunggu, akhirnya manajer itu keluar, menaruh tasnya di tanah, lalu mengunci pintu kantor. Setelah itu, ia pergi begitu saja tanpa membawa tasnya. Manajer itu lupa membawa tasnya, ujar Betty. Tanpa berpikir panjang, Betty berlari mengambil tas itu dan mengejar manajer proyek. Om! Teriak Betty. Manajer itu berbalik dan melihat Betty. Kamu lagi? Pergi dari sini. Ini Om, kita mau kasih tas ini. Tadi tertinggal di sana, kata Betty sambil menunjuk tanah. Astaga, ucap manajer proyek kaget. Terima kasih ya, ini upah pekerja. Kalian masih mau bermain di sini? Tanya manajer itu. Kalau masih mau, kalian boleh bermain di sini. Beneran Om? Tanya Betty. Kami boleh bermain di sini. Boleh main bulldozer juga. Iya boleh, tapi untuk hari ini saja. Besok jangan main kesini lagi. Baik Om, kata Obed dan Betty bersama-sama. Mereka berdua asik bermain di atas kendaraan proyek. Sampai-sampai mainan Betty tertinggal di atas bulldozer. Bab 4. Tertangkap. Pagi-pagi Betty ke tempat proyek itu lagi. Di mana ya bulldozernya? Gumam Betty. Itu dia. Saat itu para pekerja sedang menghentikan pekerjaan mereka karena kondisi tanah di depan jalur yang mereka kerjakan ternyata amblas. Saat ingin mendekati bulldozer, Betty melihat manajer proyek itu sedang menelepon. Betty buru-buru bersembunyi. Diganti, jangan Pak, kita bisa selesaikan masalah ini, kata manajer itu menjawab telepon. Ia terlihat begitu khawatir. Baik Pak, saya cari jalan lain. Manajer itu terlihat ketakutan dan kembali ke kantornya. Betty segera keluar dari tempat persembunyiannya dan diam-diam menaiki bulldozer itu. Dia menemukan mainannya di dekat bangku kemudi dan segera mengambilnya. Tiba-tiba keadaan menjadi gawat. Hei, mau apa kamu di atas situ? Mau mencuri ya? Teriak operator bulldozer. Betty terkejut sekali. Dia segera melompat dari bulldozer dan berlari. Hei, pencuri, pencuri! Teriak para pekerja. Karena ketakutan, mainan bulldozer Betty terjatuh dan terinjak-injak oleh para pekerja itu. Betty berhenti untuk mengambil mainannya. Sayang, ia ditangkap, dimarahi, dan dibawa ke manajer proyek. Apa yang ia lakukan? Tanya manajer proyek saat melihat Betty digiring ke kantornya. Sepertinya dia mau mencuri, Pak, jawab salah seorang pekerja. Om, saya tidak mau mencuri, jawab Betty sambil terisak. Saya hanya mau ambil mainan bulldozer saya yang tertinggal kemarin. Kamu ini bikin tambah pusing. Jalan amblas, sekarang kamu tambah masalah saja. Mungkin saya bisa membantu Om, kata Betty. Ada tanah yang kokoh Om, tanahnya berbatu dan bisa dibuat jalan. Kamu tahu apa? Kata manajer ketus. Kamu cuma anak-anak. Pulang sana. Betty kecewa bantuannya ditolak. Dia pun pulang sambil membawa mainan bulldozernya yang rusak.
Bab 5. Bulldozer terprosok. Pada siang hari, Betty sedang asik bermain dengan Obed di kebun. "Lihat bulldozer itu, mereka membuat jalan di samping jalan yang amblas," kata Betty. "Bukannya itu dulu jurang dan tertutup longsor ya?" tanya Obed. "Iya, bapakku pernah cerita begitu. Ayo kita ke sana. Apa yang mereka lakukan itu berbahaya," jawab Betty sambil memasukkan mainannya ke noken. Lalu berlari ke tempat proyek. "Om, area ini dulu jurang, jadi tanahnya tidak kokoh. Lebih baik lewat sana saja," kata Betty menunjuk alang-alang. "Iya kan, Obed?" "Iya, Om. 3 tahun lalu jurang ini ditutupi oleh tanah longsor," Obed menegaskan. "Nak, tanah ini kokoh," kata manajer itu. "Dan ini adalah rute terpendek ke desa tetangga. Rute kalian pasti akan membuang banyak waktu dan biaya." "Kalian membuang-buang waktu saja," tambah manajer itu. "Lagi pula kalian seharusnya tidak boleh berada di sini. Pergi sekarang." Kemudian manajer itu beralih ke operator bulldozer. "Ayo, lanjutkan pekerjaannya." Karena tidak ditanggapi, Betty dan Obed pergi dan melihat pekerjaan itu dari jauh. Setelah beberapa meter, bulldozer bergerak. Tanah yang dilewati bulldozer itu masuk dan makin membawa bulldozer itu ke dalam. "Berhenti, cepat mundur, mundur!" teriak manajer itu panik. Manajer itu was-was dan takut kalau dia akan dipecat karena rencananya gagal. Manajer proyek itu sudah tidak memiliki rencana lagi dan batas waktu pengerjaan proyek makin mepet. "Kamu, sini!" Manajer itu memanggil Betty dan Obed yang sedang duduk di atas batu besar, tak jauh dari situ. "Nama kamu siapa?" tanya manajer itu. "Nama saya Betty, Om, dan ini Obed," jawab Betty sambil memegang pundak Obed. "Bisa tunjukkan jalur yang kamu bicarakan?" tanya manajer bersemangat. "Bisa, Om," jawab Betty dan Obed bersamaan. Dalam perjalanan, manajer itu bertanya, "Apa yang ada di nokenmu, Betty?" "Ini mainan bulldozer. Saya sangat suka bermain bulldozer," jawab Betty. "Oh, jadi itu bulldozermu yang tertinggal kemarin?" "Iya, Om, tapi sudah rusak karena terinjak-injak para pekerja waktu itu." "Maaf ya, Betty, mainan kamu jadi rusak." "Tidak apa-apa, Om," jawab Betty. "Saya bisa memperbaikinya." "Oh iya, itu dia, Om. Di sana adalah kampung sebelah." "Wah, ternyata betul, Betty. Jalur ini bisa kita pakai," lanjut manajer senang. "Terima kasih, Betty dan Obed." Bab 6. Hadiah berharga. Malam berikutnya, ketika Betty selesai memperbaiki bulldozernya, sebuah mobil perusahaan berhenti di depan rumahnya. "Bapak, ada tamu!" Betty berteriak. "Siapa?" tanya bapak. Betty penasaran dan melihat ke depan rumah. "Wah, Om manajer!" teriak Betty. Betty menghampiri manajer proyek itu dan memperkenalkannya kepada orang tuanya. Orang tua Betty heran, bagaimana bisa anaknya berkenalan dengan manajer di proyek itu. Manajer proyek itu mulai menceritakan maksud kedatangannya. "Perbuatan Betty beberapa waktu lalu itu sangat membantu kami," kata manajer itu. "Oleh sebab itu, dari pihak perusahaan akan memberikan beasiswa kepada Betty." "Wah, cita-citamu menjadi mekanik bisa terwujud, Betty," kata Mama. "Terima kasih banyak atas bantuannya," kata Bapak gembira. "Selain itu, ini ada hadiah dari saya untuk Betty." "Wah, mainan bulldozer." "Terima kasih, Om," sahut Betty gembira.
Betty dan orang tuanya sangat bahagia dan menjamu manajer itu untuk makan malam di rumah mereka. "Jadi cita-citamu mau jadi mekanik?" tanya manajer itu. "Iya, jadi mekanik kendaraan-kendaraan besar dan mengendarai bulldozer juga," jawab Betty. "Besok kamu ke proyek dan naik bulldozer bersama operatornya. Bagaimana?" tanya manajer lagi. "Apa? Wah, aku bisa naik bulldozer. Wow!" Wah, seru sekali ya ceritanya. Kalau kalian, apakah sudah pernah lihat bulldozer? Terima kasih sudah membaca bersama kakak. Sampai jumpa.